Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hadaru minal ghaflah. Waspada, jangan lalai. Fayaqulullahu ta'ala iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtaraba linnas, telah dekat bagi manusia hisab mereka, sementara mereka berada dalam kelalaian, mereka berpaling. Hadhil ayat fiha tanbih. Ayat ini padanya terdapat tanbih, peringatan minallah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, li ibadihi an yantabihu wa an yasta'iddu lil hisab bil amali salih. Peringatan bagi dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya untuk mereka berwaspada dan bersiap-siap untuk dihisab dengan amalan saleh mereka. Faqauluhu ta'ala iqtaraba linnasi hisabuhum, yakni qaruba, yaitu semakin dekat hari di mana mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka, yakni kebanyakan mereka, fahada aktsaru ahwalin nas, ini adalah kebanyakan keadaan manusia, annahum fi ghaflah, mereka berada pada kelalaian, mu'ridun amma khuliqulah, mereka berpaling dari tujuan penciptaan mereka, yaitu ibadah kepada Allah. Linsyighalihim bisyahwatihim wa dunyahum, dikarenakan kesibukan mereka akan syahwat-syahwat mereka dan dunia-dunia mereka. Wal hisabu qarib, sementara hisab di mana mereka akan dihisab, diperhitungkan amalan-amalan mereka itu sangatlah dekat. Wa ma bainal insan wa baina hada illa an yuqal fulan mat, dan tidak ada jarak antara seorang dengan antara dia dihisab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dikatakan kepadanya si fulan telah wafat. Fal wajibu ala kulli insan, maka wajib bagi setiap orang an yasta'idda liliqa'illahi ta'ala bil amali salih wa ikhlasil ibadah wa ada'il wajibat wa tarkil muharramat wal istiqamah ala dinillah wal wukuf inda hududillah. Maka wajib bagi setiap orang untuk menyiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia siapkan dirinya dengan amalan saleh, dengan keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, dengan istiqamah dia berada di atas agama Allah, dengan dia berhenti tidak melakukan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Fahada tanbihun minallahi ta'ala li ibadihi, maka ini adalah tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Wa hassun lahum alal isti'dad wal intibah wa adamil ghaflah, dan sebagai pemacu bagi mereka untuk bersiap-siap dan berwaspada dan tidak lalai. Wal hawajiz wal mawani alal qalbi ma'nawiyah tamna anil khair, dan penghalang-penghalang, penutup-penutup hati, itu sifatnya maknawi, yang akan mencegah dan menghalangi dari kebaikan. Wa ba'duha asyaddu min ba'd, yang sebagiannya jauh lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Walaha tasmiyat, dan penutup-penutup hati ini memiliki nama-nama. Wa hunaka at-taba, di antaranya adalah at-taba. Qala ta'ala fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Fatubi'a ala qulubihim, ditutup hati-hati mereka dan mereka pun tidak memahami. Wa kadzalika arran,
Di antara penutup hati itu adalah ar-ran, wa huwa al-ghita'ul yasir, yaitu penutup yang tipis. Qala subhanahu kalla bal, sama sekali tidak, bahkan rana ala qulubihim, ditutupi hati-hati mereka. Wa kadzalika al-ghain wal ghaim, kama jaa fil hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Demikian juga al-ghaim dan ghim, al-ghaim sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya ditutup hatiku dan aku sungguhnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari 100 kali. Fal ghain ghitaun yasir yakunu alal qalbi bisababil ghaflah. Ghain adalah tutup yang tipis yang terdapat pada hati dengan sebab kelalaiannya. Wa mithluhu al-ghaim, demikian juga al-ghaim, wa huwa minar ran, dan dia termasuk dari ar-ran. Wa ashaduha al-qafal, dan yang paling dahsyat adalah al-qafal, alladhi yuqfalu alal qulub, yang ditutupkan kepada hati-hati. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu wa taala firman, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati ini sudah tertutupi, tergembok. Wa kadzalika al-akinnah, demikian juga halnya al-akinnah. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, dan hati mereka berkata, hati-hati kami ini fi akinnah, tertutup dari apa yang kalian seru kami kepadanya. Wa qad jaa fi sahih Muslim min hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala kunna inda Umar. Hudzaifah berkata, kami pernah bersama Umar. Faqala, Umar berkata, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapakah di antara kalian, kata Umar radhiyallahu taala anhu, yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah? Faqala qaum, maka orang-orang pun mengatakan, nahnu sami'nahu, kami mendengarnya. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarih. Qalu ajal. Maka Umar berkata, apa mungkin maksud kalian adalah fitnah seseorang yang berkaitan dengan harta dan tetangganya, dengan keluarga dan tetangganya? Qalu ajal. Maka para sahabat pun menjawab, iya. Qala tilka tukaffiruha shalah wa siyam wa sadaqah. Fitnah tersebut itu digugurkan dengan salat, puasa, dan sedekah. Walakin akan tetapi, ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allati tamuju maujal bahar. Siapa di antara kalian mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah, yang fitnah tersebut bergelombang-gelombang besar seperti gelombang di lautan. Qala Hudzaifah fa askatal qaum. Maka Hudzaifah berkata, maka terdiamlah kaum. Fakultu, aku pun mengatakan, aku. Qala anta lillahi abu. Qala Hudzaifah. Kata Umar, engkau, bapakmu menjadi tebusanmu. Qala Hudzaifah. Maka Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu alal qulubi kal hasir udan. Fitnah itu akan dihamparkan ke hati seperti tikar dihamparkan sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fiha nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang menyelaminya, maka akan berbekas noktah hitam padanya. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkarinya,
nukita fihi nuqtatun bayda, maka akan berbekas dengan noktah putih, hatta yasira ala qalbain, sehingga hati itu menjadi dua, ala abyad mithli safa fala tadurhu fitnah madamati samawati wal ard. Ada hati yang putih bersih seperti batu yang licin, yang tidak terpengaruh dengan fitnah selama masih ada langit dan bumi. Sedangkan hati yang satu lagi, wal akhar aswad murbadan kalkus mujakhian la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Yang satu dalam keadaan hitam, berdebu, dia seperti cangkir yang terbalik, yang akhirnya dia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari perkara yang mungkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali selain yang diserap yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, wa an yarzuqana al-istiqamah wal yaqadhah wal i'tibar, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada kita berupa istiqamah dan kesadaran serta i'tibar, kemampuan mengambil pelajaran. Wa an yu'idana minal ghaflati wal i'rad, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kelalaian, dari berpaling dari perkara yang hak. Wa an yuthabbitana ala dinihi al-qayyim, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agamanya yang lurus ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.